Beberapa hari ini Indonesia digegerkan dengan fenomena Uzumaki yang tidak lain adalah terbunuhnya Uzumaki Naruto yang disusul dengan Uzumaki Boruto dan terlahir muncullah generasi baru bernama Uzumaki Junji Ito. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Wah, ini udah hari Selasa ya. Ini terbit resminya tuh besok. Dan Bang Dar udah dapat, ya bisa dibilang lumayan telat daripada yang lain. Karena gue lihat ternyata udah banyak yang review ya. Tapi nggak apa-apa, Bang Dar review di akhir-akhir aja. Oke, komik ini tuh menarik banget dan keren banget ya sobat ya. Ada bagian-bagian yang bener-bener bikin gue feel-nya tuh merasa, wah, bikin penasaran. Ada yang feel-nya itu terasa bikin gue kayak serasa mau muntah. Kemudian ada juga bagian yang sedikit, wah, agak membosankan dikit. Tapi juga ada bagian yang kayak nggak mau dilewatin gitu ya sobat ya. Gue pribadi baca komik Rasa Kamus ini yang tebelnya itu segede ini ya. Lumayan ini kalau buat nimbuk maling dua langsung matek nih. Ini tuh gue baca dari tadi setelah jam 4 ya. Jadi sebelum subuh gue baca komik ini ya, karena tadi malam pulang kerja gue nggak sempat baca karena udah lelah banget. Gue baca sebelum subuh, gue tinggal sholat subuh, gue tinggal mandi, gue tinggal makan, kemudian gue tinggal nyuci dan lain-lain, sampai gue tinggal kerokan sebenarnya. Gue selesai ini tuh baca ini sebelum zuhur ya sobatnya, jadi membutuhkan waktu lumayan lama banget. Tapi dengan catatan gue kasih garis miring. Jadi gue bacanya nyantai ya, jadi gue sambil kesana kemari gitu sobat ya. Kenapa? Ya karena memang komiknya itu kalau dilihat sekilas memang tebelnya segini tuh kalau kalian baca memang, kalau kalian baca langsung pasti aduh di mata itu pedes gitu sobat ya. Dan serasanya nanti lama-kelamaan boring, makanya bacanya gue sambil-sambil gitu sobat ya. Oke, sebelum gue bahas komik ini tuh dari sisi luar maupun dalamnya, kemudian dari bagian mana yang bagusnya, kemudian bagian mana yang kayak kurangnya, dan lain-lain. Seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja reviewnya. Ini dia. So, ini dia sobat komik yang berjudul Uzumaki. Dari kata-katanya itu udah bisa menarik perhatian banget ya, karena memang setelahnya, jadi memang ini sebelumnya ya, setelahnya ada generasi komik baru yang kalian pastinya udah tahu ya, Naruto, yang disitu juga ada Uzumaki Naruto, kemudian ada Uzumaki Boruto. Jadi kata-kata Uzumaki itu bukan sebuah kata-kata yang asing ya sobat ya. Nah, untuk Uzumaki sendiri di sini juga ada simbol kayak melingkar-lingkar kayak yang ada di klan milik Naruto ya. Usut punya usut, ternyata Uzumaki itu dari bahasa Jepangnya sendiri ternyata memang secara harfiah spiral gitu ya sobat ya. Jika kalian lihat di sini nggak ada kata-kata lain, berarti ini tuh nggak ada subjudulnya ya sobat ya. Dan komik ini tuh karyanya Ito Junji ya sobat ya, seorang mangaka terkenal di Jepang sana, khususnya di apa ya, komik dengan genre horor ya. Nah, komik ini tuh diterbitin di Indonesia oleh Akasha ya, salah satu imprint MNC yang bergerak di divisi kategori komik dewasa gitu sobat ya. Dan sebelumnya Akasha juga pernah nerbitin komik dengan karya yang sama ya, karyanya Ito Junji yang berjudul Ito Junji Best of Best ya, Short Story Collection. Ini komiknya. Buat teman-teman semua yang belum nonton videonya, mungkin kalian bisa cek it. Komik ini tuh pernah gue review ya sobat ya. Dua-duanya ini tuh diterbitin sama Akasha. Memang kalau dilihat dari samping perbandingannya memang jauh banget ya. Ini tuh tebelnya kalah jauh. Tapi kalau dari segi cetakan kualitas memang lebih bagusan yang ini ya sobat ya. Yang tentunya memang ada alasan tersendiri. Nanti kita bakalan bahas kenapa apa ya, komiknya nggak secara cetakan nggak sekeren yang Ito Junji ini ya sobat ya, yang Short Story Collection yang Best of Best ini sobat. Oke, tapi walau begitu secara tebel memang ini lebih mantap ya. Dan gue merasa ini tuh udah keren banget, langkah yang tepat banget untuk diambil MNC ya sobat ya, dengan harga segini dan juga dengan tebel segini sobat. Nah, berbeda dengan cetakan yang Ito Junji yang dulu, yang ini tuh ada pin up-nya, kemudian ada jaketnya, ada halaman berwarnanya dan lain-lain, yang
bisa dibilang ini tuh bener-bener cetakan paling mantap banget di eranya di Indonesia ya. Kemudian kalau yang ini tuh juga bisa dibilang cetakan yang bagus juga, karena kalau menurut gue selama ini tuh di Indonesia belum ada ya yang bikin cetakan setebal ini ya dalam format 3-in-1 gitu sobat ya. Tapi ya kalau ini dibikin format seperti ini pasti harganya bisa melonjak banget, yang tentunya nanti mempengaruhi ke kalian-kalian ya. Kalau beli harganya mencapai 200-an ribu kan pasti juga mikir-mikir kan sobat ya. Oke, sekarang kita lupakan yang ini, kita bahas yang ini sobat ya. Komik Uzumaki ini tuh sebenarnya bukan komik one shot ya sobat ya, karena memang komik klasik karyanya itu Junji ini tuh adalah komik yang terbit lama banget dulunya, tahun 1998 hingga tahun 1999 ya sobat ya. Berarti sekitar 1 tahun ya, yang dimuat dalam sebuah majalah milik Shogakukan, majalah khusus, majalah komik dewasa gitu ya sobat ya. Dan dulunya terdiri menjadi 3 volume ya, berarti ada 3 volume. Kemudian pada tahun 2000 ya, pada tahun 2000 Shogakukan ngeluarin edisi yang namanya edisi omnibus ya, jadi edisi 3-in-1, jadi 3 volume digabung menjadi 1, yang disusul edisi kedua pada tahun 2010, dan di Indonesia diterbitin pada tahun 2022 ini ya. Nah, bicara tentang karya itu Junji yang ada di Indonesia, sebenarnya udah ada 3 ya. Yang pertama dulu berjudul Gyo yang diterbitin sama Level Comic, kemudian yang kedua yang tadi gue bahas itu Junji yang Best of Best, kemudian yang ini ya Uzumaki. Buat kalian yang nanya, "Loh Bang, itu Uzumaki pernah ada loh terbit dulu ada 3 volume." Itu merupakan terbitan di luar Alex maupun MNC ya. Masalah itu bajakan atau enggak gue belum tahu, karena gue sendiri belum pernah pegang komiknya gitu sobat ya. Oke, kita lanjut ya. Ini dia tampilan depannya. Sekilas kalau gue lihat dari tampilan depannya, ini tuh covernya lumayan menarik lah sobat ya, tapi kayak nggak kelihatan sense horornya ya. Jadi kalau orang yang awam mungkin lihat ini tuh, ini komik tentang apa ya, kayak nggak tahu ini tuh tentang, bahwa komik ini tuh kayak komik horor gitu sobat ya. Tampilan depannya ya lumayan lah sobat ya. Kalau untuk tampilan sampingnya di sini bener-bener tebel banget, makanya gue bilang ini tuh komik rasa kamus ya, kamus bahasa Inggris yang sering kalian pakai di sekolah dulu ya. Anak-anak zaman dulu, kalau anak-anak zaman sekarang nggak tahu yang ngerasain atau enggak. Di sini cuma ada logo Akasha, ada outdoornya, ada judulnya, nggak ada gambar mininya ya. Kemudian di bagian belakang ada sedikit blurb atau sinopsis yang lumayan banyak ya sobat ya. Dan ini di bagian bawah seperti biasa ada detail komiknya. Kita lihat mulai dari ratingnya. Komik ini tuh udah jelas banget masuk dewasa ya sobat ya ratingnya. Oke, kenapa di sini bisa masuk dewasa? Sebenarnya kalau Bang Dar udah baca semua di komik ini tuh dewasanya itu di sini banyak hal. Kalau gue biasanya nyampein yang masuk dewasa itu bisa masuk ke dari artnya, ceritanya, kemudian apa ya, dari gambar-gambarnya dan lain-lain. Di sini tuh hampir semuanya masuk sobat ya. Dari artnya memang ada bagian-bagian yang memang konsumsi dewasa, kemudian ada juga dari ceritanya juga bobotnya masuk dewasa sobat ya. Oke? Jadi udah jelas ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih di bawah umur sebaiknya jangan baca komik ini ya sobat ya. Terutama buat kalian yang fobia terhadap sesuatu yang mengganggu kalian ya, yang menjijikkan gitu-gitu tuh, kayaknya nggak usah baca komik ini, daripada nanti kalian muntah-muntah sobat baca komik ini. Oke. Kemudian untuk harganya sendiri ya di Indonesia ini tuh dihargai atau dibanderol 128.000 ya. Oke, kita bahas bentar ya. Kenapa edisi yang kemarin itu lebih baik dari yang ini Bang Dar? Dari segi covernya, kemudian cetakannya ya. Sebenarnya kalau isinya hampir-hampir sama ya, cuma yang dulu ada halaman warnanya. Kalau yang di sini tuh nggak ada halaman warnanya sama sekali, dan cuma ada jaketnya ya, nggak ada pin up-nya dan lain-lain. So, jadi kalau memang di sini tuh bakalan dicetak seperti yang dulu, kemungkinan harganya bisa mencapai 150 plus ya sobat ya, kemungkinan di bawah 200 ya. Nah, melihat pasar sekarang buat teman-teman semua ya, mungkin MNC itu udah mutusin harganya dibanderol segini tuh dengan hasil cetakan yang seperti ini ya sobat ya, karena melihat tebelnya seperti ini. Kalau dibanderol dengan harga yang lebih dari ini, nanti takutnya teman-teman semua itu kayak, wah harganya kok mahal gitu ya teman-teman semua ya. Sekarang kita bahas demografinya. Kalau kalian lihat di sini cuma ada tulisan komik, yang berarti komik ini tuh bisa dibaca cewek ataupun cowok di Indonesia. Sedangkan di Jepang sana demografinya itu masuk seinen ya, jadi untuk cowok dewasa ya sobat ya. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, bagi gue sih sebenarnya udah tepat ya MNC ini tuh dimasukin komik netral, karena memang kalau gue pribadi ini tuh dibaca cowok maupun cewek juga asik kok sobat ya. Oke, lanjut. Kita balik ke bagian depan. Ini dia tampilan depannya tadi. Di sini covernya pakai jenis cover yang biasa ya. Jadi yang pakai doff, nggak pakai yang UV spot. All, depan, samping,
belakang semuanya pakai yang doff ya. Kemudian ini tuh covernya pakai jaket cover ya. Oke, ini juga covernya lumayan tebel. Nah, kita lepas dulu. Kemudian cover dalamnya seperti ini sobat ya. Wow. Jadi ini ada kayak bagian sin-sin panel per panel yang lumayan mengerikan. Oke. Ini dia sobat. Tadi covernya pakai yang doff ya. Kemudian di bagian depan sini tuh ada dua karakter utama di komik ini ya. Ini tuh namanya siapa ya? Gue lupa tadi. Ada dua orang, yang cowok ini tuh karakteristiknya dia pinter banget. Yang satunya ini tuh kayak nggak percayaan gitu sobat ya. Gue lupa namanya. Gitu. Namanya siapa sih? Oh ya, namanya Goshima Kiri. Goshima Kiri. Dan yang satu siapa sih? Jadi dari awal di sini tuh udah langsung diperkenalin sama tokohnya sobat. Bentar. Saito Shuichi ya sobat ya. Yang satu Saito Shuichi namanya sobat. Wah, ini tuh dua tokoh yang berperan penting banget di komik ini. Ada tokoh-tokoh lain sih kayak keluarga-keluarga di sini, dan ada tokoh-tokoh lain yang bisa dibilang di setiap judul itu nanti ada lagi gitu sobat. Ya. Oke. Kemudian untuk format cetakannya ini tuh jelas banget pakai cetakan yang premium ya. Dilihat dari tebelnya dan juga dari harganya, dan tentunya ini tuh udah pakai kertas book paper. Sekali lagi gue bilang ini all hitam putih, nggak ada halaman warnanya ya sobat ya. Oke. Sekarang kita lihat ukurannya berapa Bang Dar. Ukurannya ini tuh ya kayak ukuran komik Akasha yang bukan yang reguler, yang lebar ya. Kita cek aja sendiri. Untuk lebarnya ini tuh 13 cm ya, 13 cm. Kemudian untuk panjang ke bawahnya 18 cm sobat ya. Dan tebalnya ini tuh wah nggak tanggung-tanggung. Tebelnya berapa nih? Hampir 4 cm ya. 3,7 sobat. 3,7 cm. Wow. Mantap banget sobat. Oke. Dari segi tebelnya memang keren banget. Jadi kalau kalian taruh di rak komik ini tuh wow, udah kayak semacam kolektor yang keren banget gitu ya. Kalau ditaruh di rak kayak kelihatan estetik gitu sobat ya. Tapi nanti ada tapinya. Tapi kalau untuk komik yang seukuran segede ini tuh pastinya ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya sih cuma di masalah perawatan aja sih. Kalau kalian baca komik dengan tebel segini tuh, kalau gue pribadi nggak terlalu nyaman ya sobatnya, karena di sisi lain berat banget, kemudian juga harus buka-bukaan gini, dan yang tentunya lagi adalah kalian nggak boleh terlalu buka lebar-lebar gitu sobat. Takutnya nanti di sini tuh bisa lepas gitu ya sobat ya. Tapi kalau kita lihat di sini sih kayaknya kuat ya. Tapi ini nggak dijahit, kayaknya cuma pakai lem. Jadi gue warning sekali lagi buat teman-teman semua yang nanti atau yang punya komik ini, bacanya hati-hati ya sobat ya. Oke. Sekarang kita buka komiknya. Sebelum gue buka, gue mau kasih tahu ke kalian komik ini tuh genrenya masuk apa ya. Jadi di sini tuh kalau genrenya udah jelas, tapi ada sub genrenya sobat. Oke, komik ini tuh udah jelas banget masuknya genrenya horror, tapi lebih sub genrenya masuk ke psychological horror ya sobat ya. Kemudian masuk genre fantasi, sub genrenya masuk dark fantasy ya. Jadi fantasinya tuh lebih ke sesuatu yang gelap gitu ya sobat ya. Kemudian di sini juga ada supernatural ya, karena ada kayak kekuatan-kekuatan gitu. Dan di sini tentunya pastinya drama ya sobat ya, ada dramanya gitu sobat ya. Jadi buat teman-teman semua yang suka sama genre yang tadi gue sebutin, berarti kalian wajib beli komik ini. Oke sobat, kita buka komiknya. Kita ke bagian belakang untuk lihat detail komiknya sendiri. Nah, kalian bisa lihat judulnya sama ya, Uzumaki. Kemudian ini tuh copyrightnya tahun 2010 ya sobat ya. Tahun 2010 berarti ini tuh pakai yang cetakan yang apa itu? Omnibus yang versi kedua. Nah, ini ada kontennya, kalian bisa lihat di sini karena ini tuh memang aslinya dari 3 komik. Ini ada 18 chapter sobat ya. Wow, mantap banget. Dan di sini masih ada last chapternya ya. Kemudian ada special chapter Galaxis. Oke. Kalau kita lihat dari panel per panel, kita lihat di sini dulu. Ya. Nah, ini seperti biasa. Panelnya kalau dari karyanya itu Junji itu udah jelas banget ya. Panel-panelnya mudah seperti ini sobat. Ya, ini dia. Jadi panelnya cuma kotak-kotak seperti ini. Jadi untuk panelnya ini tuh mudah banget dan nggak terlalu banyak variasi ya. Nggak terlalu banyak variasi tapi mudah banget buat pembaca.
newbie friendly lah buat pembaca-pembaca baru. Kemudian garis batas antar panelnya ya, gluternya juga jelas banget ya sobat ya. Ini dia. Ini juga pakai apa, onomatopenya juga ada, kemudian teksnya juga ada. Nah, dan untuk apa namanya, antar panel per panelnya, karena ini tuh komik horor ya, berarti ini tuh lumayan lambat ya. Kalian bisa lihat di sini scene per scene-nya. Nah, scene yang model komik horor tuh kayak kalau kalian lihat potongan film gitu loh sobat ya. Jadi kayak diulang-ulang lagi biar mendapat feel-nya dari pembaca, misterinya biar dapat gitu ya. Nah, oke. Jadi memang komik ini tuh kalau kalian baca memang nggak bisa cepat sobat ya, kalian memang harus lambat bacanya, harus pelan-pelan. Oke. Kemudian untuk artnya gimana Bang Dar? Kalau untuk karyanya itu Junjin itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi, artnya keren banget ya, dengan style mendekati realis atau semi realis ya sobat ya. Nah seperti ini, bahkan artnya ini tuh pun yang di bagian sini. Nah ini dia. Nah kalian perhatiin di sini. Bagian dari scene ini ya, atau panel ini tuh sampai menginspirasi komikus G.G. Utami ya, pengarang komik Jujutsu Kaisen ya. Dia sampai menggambar salah satu panel yang ada bagian seperti ini ya sobat ya, di waktu kayak Geto mengeluarkan jurus yang bernama Uzumaki juga. Kalian bisa searching lah di Art Shibuya ya sobat ya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk artnya udah jelas banget, artnya keren banget ya sobat ya. Kemudian untuk apa lagi ya? Oh iya, gue lupa nih. Untuk halamannya ada berapa Bang? Oke, untuk jumlah halamannya ini tuh banyak banget ya. Ada kalau nggak salah 648 halaman ya sobat ya. Tapi sayang banget di sini dari MNC seringkali di sini tuh nggak ada nomor halamannya ya sobat ya. Entah kenapa nggak dikasih gitu sobat ya. Oke, kalau untuk perbandingan ya antara teks dan artnya gimana Bang? Kalau gue baca dari total baca dari halaman depan sampai belakang, ini tuh kayak feeling gue ya. Jadi kayak gue itu walaupun di sini teksnya lumayan banyak, tapi hampir berimbang ya sobat ya, karena ada bagian-bagian art yang kayak full ya, 2 lembar kayak yang semacam seperti ini ya sobat ya. Gitu sobat ya. Jadi perbandingannya hampir seimbang lah. Jadi buat teman-teman semua yang baca komik ini tuh, baik pecinta komik yang model-model kayak novel yang banyak tulisannya atau banyak artnya, kalian dua-duanya itu masuklah komik ini. Yang tentunya tadi gue udah bilang bahwa komik ini tuh berdasarkan patching cerita. Memang patching ceritanya ini tuh komiknya lambat ya sobat ya. Jadi memang harus memahami panel per panel, apalagi ini 3 in 1. Jadi kalian harus benar-benar sabar baca komik ini ya sobat ya. Cocok banget baca komik ini sambil ngemil, sambil ngopi ya. Di halaman awal loh ya. Gue garis bawahi di halaman awal. Tapi kalau nanti kalian udah masuk di cerita bagian yang ini tadi, wah di sini ke sana sebaiknya kalian berhenti makan dan jangan makan apapun buat baca komik ini. Takutnya nanti kalian muntah-muntah ya sobat ya. Karena setelah ini tuh bakalan ada art-art yang bikin kayak ngilu atau jijik gitu sobat ya. Oke, gue tampilin bener lah. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini juga. Well done, dan ada lagi yang seperti ini. Nah, gue garis bawahi yang untuk cerita bagian ini ya sobat ya. Jadi ketika cerita di mana di sini tuh di rumah sakit, ini adalah 1, 2, 3. Jadi ada 3, 4. Ada 4 lembar, berarti ada sekitar 8 halaman yang full sensor ya sobat ya. Jadi di sini tuh ada bagian-bagian yang disensor sama Akasha ya. Kenapa Bang Dar bisa tahu? Sebenarnya Bang Dar itu belum baca komiknya, di online belum baca. Jadi memang ini tuh baru baca pertama kali ini. Tapi Bang Dar bisa langsung tahu ini tuh editan dari editornya ya. Dari gambarnya seperti ini ya. Kayak ngeblur nggak detail gitu-gitu, pasti udah diedit ya. Dan kenapa di sini disensor? Karena memang di sini ada bagian-bagian yang memang kayaknya kurang pantas untuk penonton Indonesia ya. Jadi di bagian ini tuh disensor, ini di crop ya. Sebenarnya bagiannya ini tuh full. Jadi kelihatan dadanya gitu. Di sini juga. Kemudian di sini juga ada sensoran. Di sini juga banyak banget ya. Jadi ini ada beberapa halaman yang di sini banyak sensornya sobat ya. Sampai bagian sini. Dan yang bagian sini tuh ini pinter banget kayak diilangin gitu. Nah di bagian ini tuh juga masih ketara banget ini ya. Kayak nggak begitu maksimal dalam menyensornya. Karena di sini sebenarnya hantunya ini tuh full sampai bawah. Dia kan di pintu bagian gelap, di sini kayak gelapnya tuh kayak nggak rata ya. Mungkin kalau di sini kayak agak perlahan-lahan rata dikit
kayak warna gradasinya itu gelap ke terangnya halus gitu, mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau di sini kayak di sensor sobat ya. Oke, overall gue nggak begitu bermasalah sih sama ini, karena di sini gue agak mulai jijik di bagian ini sobat ya. Nah, kalau untuk pemakaian tonnya sendiri gimana Bang? Jadi di sini pemakaian tonnya juga ada, tapi nggak terlalu banyak variasi ya. Karena memang ini tuh komik yang udah lama banget, di saat itu mungkin ton belum lengkap dan sekeren sekarang gitu ya sobat ya. Jadi di sini malah kebanyakan di sini dari komikusnya tuh bikinnya tuh tonnya kayak diarsir gitu sobat ya. Dan karyanya tuh bener-bener detail banget sobat. Wow. Kalau kalian lihat di sini, nah kebanyakan beliau tuh kayak pakai pena buat karya seperti ini ya. Jadi kebanyakan arsiran-arsiran. Nah, ini kan keren banget. Arsirannya kece banget ya sobat ya. Nah, kemudian ini tuh premisnya gimana sih Bang ya? Oke, gue kasih tahu bentar setelah gue liatin ini. Wow, keren banget kan ini tuh. Masih ada lagi ya. Di sini masih ada lagi sobat ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu kan bukan pakai ton gitu loh sobat ya. Tapi di sini kayak arsiran-arsiran biar bisa bikin seperti ini. Mantap banget sobat ya. Oke, sekarang gue bahas premisnya dulu dikit aja ya sobat ya. Jadi komik ini tuh menceritakan tentang di sebuah desa yang tadi gue sebutin, sebuah desa yang dikutuk gitu ya sobat ya. Dikutuk oleh kutukan spiral. Dan di sini ada dua orang ya, dua orang di sini, tokoh utama di sini yang berlahan-lahan itu menyadari kejadian-kejadian janggal di desanya tersebut ya sobat ya. Dari waktu ke waktu, dari teman-temannya yang janggal gitu ya. Mulai dari kasus-kasus yang berada di sekitar mereka, yang ruang lingkupnya dalam ruang lingkup keluarga, teman, kemudian hingga ruang lingkupnya hingga satu kota bisa terkena dampaknya semua gitu ya sobat ya. Nah, dari komik yang ada di sini ya, sebenarnya gue tuh kan di sini ada beberapa judul ya. Judul di awal 1, 2, 3 judul ini tuh kayak seolah memancing kita buat wow, penasarannya, kita dapat penasaran, feel-nya tinggi banget. Wow, ini nanti kayak gimana? Jadi kita udah kayak terpancing dan trigger gitu loh sobat ya. Tapi di menuju ke bagian 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu kayak seolah-olah gue kayak mulai agak bosen. Bosennya gini, sebenarnya ceritanya masih terhubung dari 1 sampai akhir itu terhubung ya. Cuma kayak di sini tuh di bagian chapternya 4, 5, 6 tuh kayak art sendiri gitu ya sobat ya. Hingga puncaknya ketika kita udah sampai di The Storm ya. Ketika The Storm ini tuh kita mulai bangkit lagi triggernya ya, udah mulai klimaks ya. Andaikan ini tuh ceritanya di bagian 1 itu sampai 3 langsung ke sini, mungkin kita langsung ke trigger terus sobat ya. Patching ceritanya seperti yang tadi gue bilang, ini tuh patching ceritanya lambat ya sobat ya, karena kita menangkap informasinya juga lumayan lama banget, harus pelan-pelan dalam setiap scene per scene, apalagi dramanya juga dapat, harus dijelasin secara detail itu gitu ya sobat ya. Dan untuk alurnya sendiri di sini semuanya maju, cuma ada beberapa bagian ya, 1 atau 2 tadi ya, yang sedikit flashback. Ini satu halaman pun ini nggak full. Kalau dibilang ceritanya ini tuh unik atau enggak, ceritanya unik banget ya. Untuk genre horor, komik ini tuh bisa bikin kalian melihat genre horor itu dalam sesuatu yang berbeda. Jadi nggak melulu sesuatu yang menakutkan karena hantu, kuntilanak, pocong dan lain-lain, nggak. Tapi mengeksplorasi sesuatu dalam genre horor tuh ke arah yang berbeda. Dan ini tuh juga jadi mungkin bisa menginspirasi untuk teman-teman di Indonesia ya, kalau bikin karya-karya itu, kalau lihat dari sisi horor, bikin sesuatu yang mungkin di luar nalar, yang maksudnya sedikit ke fantasi ya. Jangan sedikit-sedikit adegan mandi, kemudian adegan itulah gitu ya sobat ya. Overall gue suka sama komiknya. Untuk masalah cetakannya, untuk komik ini tuh gue nggak mau komen ya, karena memang bagi gue ini tuh udah bagus. Gue nggak ngarep untuk cetakan harus berwarna, ada pin up-nya, enggak. Bagi gue ini tuh udah memuaskan banget, karena gue mendukung langkah MNC buat nerbitin komik-komik karyanya Junji Ito ya, apalagi Junji, apalagi ini tuh bisa cetakan 3-in-1 seperti ini yang kayaknya di Indonesia belum ada ya sobat ya. Oke, kira-kira seperti itu reviewnya sobatnya. Buat teman-teman semua, Bang Dar ngerekomendasiin komik ini tuh buat kalian beli dan buat kalian koleksi ya. Karena di sini di Indonesia belum ada loh yang cetakan seperti ini. Tapi gue garis bawahi ya, buat teman-teman semua yang masih di bawah umur, kalian bisa baca di sini. Ini tuh ratingnya dewasa, jadi untuk yang masih remaja mungkin nggak usah beli komik ini dulu ya sobat ya. Atau jika kalian beli, mungkin bacanya nanti kalau udah dewasa gitu sobat ya.
Nah, itu tadi sobat sedikit review dari komik Ito Junji yang berjudul Uzumaki ya, yang diterbitin sama Akasha. Wow, komiknya tuh tebel banget dan keren banget sobat. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik manga, yang tentunya buat kalian yang mau beli dan mungkin udah ngincer komiknya tapi masih nunggu reviewnya, kayak apa komiknya, kemudian belum mantap buat beli. Semoga lewat sharing itu bisa menambah wawasan kalian untuk ngasih info ke kalian itu mau beli atau enggak gitu ya sobat ya. Oke, jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka atau mau ngasih saran atau ada pertanyaan, kalian bisa ngomong aja di kolom komentar. Jangan lupa sharing ya, sharing konten ini ke teman-teman kalian. Oke, Widar, jika ada salah kata, salah ucap mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi, salam books lovers, bye.